Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai akidah akhlak tentang adab, sholat, dan berzikir. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan materi mengenai mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, maka pada pertemuan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang adab sholat dan berzikir. Untuk itu, nanti Bapak akan meng-share link Gmeet supaya nanti kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sana ya. Nah, jangan lupa untuk anak-anak sekalian untuk segera masuk dan fokus untuk menerima pembelajaran ya. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, anak-anak, sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, kita bareng-barang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, mulai anak-anak. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, yang selanjutnya Bapak akan absen. Siapa yang enggak masuk pada hari ini? Nihil Pak, tidak ada Pak. Tidak ada. Masuk semua berarti. Ya Pak. Ya udah, alhamdulillah kalau masuk semua. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang belajar mengenai adab sholat dan berzikir. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran menghayati adab sholat dan zikir. Yang kedua, terbiasa menerapkan adab sholat dan zikir. Yang ketiga, memahami adab sholat dan zikir. Selanjutnya yaitu strategi pembelajarannya menggunakan discovery learning. Selanjutnya Bapak juga akan meng-share PPT untuk pembelajarannya biar anak-anak pada tahu.
Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian sholat dan berzikir. Dari bahasa Arab, sholat itu artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah syara', sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Perintah sholat itu ada dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, juga sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi, Islamnya seseorang itu belum dikatakan sempurna jika dia belum melaksanakan sholat. Dan juga ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Jadi siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Yang selanjutnya adalah pengertian berzikir atau zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakannya. Sifat-sifatnya itu apa saja? Maksudnya, ya sifat-sifat keagungan Allah dengan berzikir itu zikirnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Baik, mungkin malu menjawab ya. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah itu bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Itu ya anak-anak. Dan juga zikir itu merupakan sarana komunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah zikir ada dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dan dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adab dalam sholat dan juga adab dalam berzikir. Yang pertama adalah adab dalam sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Dan sholat itu juga merupakan bentuk komunikasi antar seorang hamba dengan Sang Kholik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab-adab dalam sholat, yaitu yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk itu merupakan adab terpenting dalam sholat dan juga dalam berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan berzikir. Maka sholat dan zikir jika tidak diiringi dengan menggunakan hati dan pikiran serta kekhusyuan ibarat badan tanpa roh. Lalu Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyuan, anggota tubuh yang lain itu juga akan khusyuk pula seperti prajurit taat kepada komandannya. Yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah tidak akan menerima amal kecuali yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seseorang. Maka laksanakanlah sholat dan zikir dengan ikhlas dan jauhilah dari riya dan sum'ah. Yang ketiga adalah menjaga waktu dan batas-batasannya. Ketika waktu sholat itu sudah masuk, maka bersegeralah itu menunaikan sholat. Nabi bersabda pada Bilal, wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Maksudnya adalah berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Allah juga berfirman yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang sholat
mereka lupa diri. Para ulama juga adalah maksudnya kan waktu sholat. Adab adalah menjaga kebersihan tempat sholat dari najis-najis yang ada. Adab selanjutnya menyingkirkan gambar, tulisan yang mengganggu kekhusyuan sholat. Dan adab yang keenam, memakai pakaian yang terbaik. Saat panggilan sholat itu telah tiba, pakailah pakaian yang rapi, santun, baik, harum, semerbak bagi seorang laki-laki, dan tutuplah aurat secara sempurna. Allah teramat senang kalau perintah itu diamalkan oleh hambanya. Sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid." Memakai pakaian terbaik saat sholat merupakan tanda dan wujud syukur seseorang akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya. Adab yang ketujuh adalah menyesal serta bersedih. Jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna, di antara inti sholat adalah berzikir. Di dalam sholat, Allah berfirman pada Nabi Daud, "Dan dengan berzikir kepadaku, hendaklah mereka merasa nikmat." Allah juga berfirman, "Dan sungguh zikir pada Allah yang terbesar." Maksudnya adalah kita diharap menikmati zikir bacaan-bacaan sholat kita, sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari. Adab selanjutnya adalah melakukan dengan khusyuk. Nabi memerintah, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya itu adalah sholat seakan-akan yang dilakukan itu adalah sholat yang terakhir dilakukan di dunia. Yang selanjutnya adalah adab dalam berzikir. Kurang afdol apabila orang itu melakukan sholat, lalu ia langsung berdiri tanpa melakukan zikir. Nah, adapun adab dalam berzikir itu hampir sama dengan sholat. Yang pertama yaitu ikhlas dalam berzikir, mengharap ridha Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatan dalam musyahadah. Yang kedua adalah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang berada di sekitarnya. Dan adab yang ketiga adalah berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang keempat, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang kelima, adabnya adalah duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Adab yang keenam adalah mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Adab berzikir yang terakhir adalah memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena mata terpejam itu tertutupnya jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai hikmah sholat dan berzikir. Nah, untuk yang pertama adalah hikmah sholat. Anak-anak, banyak sekali hikmah yang didapatkan dari sholat. Antara lain, yang pertama adalah dapat mendidik disiplin dan menghargai waktu. Ada yang tahu kenapa sholat dapat mendidik disiplin dan menghargai waktu? Ibu rasa belum ya, pada malu-malu semuanya. Nah, sholat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Apabila sudah tiba waktunya, harus segera dilaksanakan. Sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti waktunya, baik itu memajukan maupun memundurkan waktu pelaksanaannya. Sehingga secara tidak langsung, perintah sholat tepat waktu mengajarkan kita untuk senantiasa disiplin dan menghargai waktu. Nah, untuk hikmah yang kedua apa anak-anak? Siapa yang tahu?
Menjadikan hati tenang, Bu. Ya, benar sekali. Yang kedua adalah menjadikan hati tenang. Orang yang menjalankan sholat, hatinya akan terasa tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Untuk yang ketiga adalah membersihkan dosa. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Ia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat, sehingga tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Selain itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya karena sholat dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Nah, untuk hikmah yang keempat adalah menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anak, ketika kita sholat, kita berada di posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatan tersebut sangat baik untuk memaksimalkan dengan berdoa dan memohon pertolongannya. Untuk hikmah yang kelima adalah sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seseorang muslim dari perbuatan yang buruk. Jika seseorang melakukan sholatnya dengan khusyuk, itu artinya dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Nah, untuk yang kedua adalah manfaat zikir. Jadi anak-anak, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, manusia dianjurkan agar selalu berzikir. Amalan ini merupakan ibadah. Kenapa bisa dikatakan bahwa berzikir itu adalah ibadah? Nah, jadi gini anak-anak, amalan ini merupakan ibadah karena suatu pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, manusia diharapkan dapat memikirkan dan mengukur diri apakah perbuatannya sudah sesuai dengan perintah Allah atau justru melanggar larangan-larangannya. Nah, dari hikmah zikir itu sendiri, yang pertama adalah hati menjadi tenang. Zikir dapat membuat umat muslim merasa tenang hatinya saat berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati akan selalu merasa tenang dan damai. Nah, untuk hikmah yang kedua apa anak-anak? Mendekatkan diri pada Allah. Nah, berzikir merupakan salah satu amalan yang paling disukai Allah. Berzikir juga termasuk salah satu cara bagi seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang ketiga adalah dilancarkan rezeki. Manfaat zikir selanjutnya yaitu bisa membuka pintu rezeki. Ini membuat segala urusan dunia dan akhirat terasa lancar dan mudah dilalui. Saat berzikir, kalian semua akan selalu bersyukur dengan segala apa yang telah dimiliki. Nah, untuk hikmah yang keempat adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa memuji kebesaran Allah akan selalu terlindung dari keburukan. Zikir juga bisa membuka pintu keselamatan dunia maupun akhirat. Nah, untuk hikmah yang terakhir dari berzikir adalah membersihkan hati. Anak-anak, Allah menciptakan manusia dari tanah. Karena terciptanya dari tanah, maka sifat kemanusiaan manusia menjadi selalu kotor. Nah, oleh karena itu, manusia ingin menafikan kekotorannya tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui berzikir. Nah, itu tadi anak-anak hikmah dari sholat dan berzikir. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Silahkan anak-anak. Paham semuanya ya, anak-anak? Alhamdulillah. Baik, anak-anak, jadi kesimpulan dari materi atau pertemuan pada kali ini yaitu sholat
merupakan bentuk komunikasi antara kita, seorang hamba, dengan Allah. Lalu yang kedua, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat, agar tujuan dari sholat, yakni mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu dapat kita capai. Selanjutnya, zikir adalah memperbanyak atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh yang hidup sebelum kita. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir, anak-anak, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir, yaitu menenteramkan hati, itu bisa kita capai dengan baik. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, nanti anak-anak silakan kerjakan soal dalam buku paket halaman 76. Itu ada uji kompetensi di situ. Nanti tolong anak-anak kerjakan dan jawabannya ditulis di buku tulis. Setelah itu dikumpulkan lewat WA ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik. Baiklah anak-anakku semua, tugas yang kalian kirim Bapak lihat sudah bagus semua, rata-rata sudah bagus. Maka pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tetap semangat untuk kekompakan pada kelas ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.